Ya, penyesalan itu selalu datang belakangan. Itulah yang dirasakan oleh gelandang Persebaya, Octavianus Fernando, ketika gagal membobol gawang PSIS Semarang di menit-menit akhir, dan akhirnya Persebaya harus puas dengan hasil imbang. Jumpa lagi dengan kami dalam acara bincangbolajabos.com, dan kali ini saya juga tidak sendiri lagi, ada teman saya, Bung Dimas. Gimana? Salam olahraga, Bung Dimas. Salam olahraga, Bung Ed. Gimana? Persebaya harusnya bisa meraih kemenangan ketika melawan PSIS Semarang, namun mereka harus puas dengan hasil imbang, dan 1 poin saya rasa cukup merugikan karena Iya, Persib betul. Bandung di saat sebelumnya meraih kemenangan besar di kandang Semen Padang, dan selisih poin menjadi 9. Nah, Pokoknya ada peluang dari Persebaya untuk bersaing dengan Persib memperebutkan gelar juara Liga 1 musim ini. sebelumnya ya tentu dari hasil dulu ya, 1-1 Iya. itu jelas-jelas banget merugikan ya untuk Persebaya, karena ya kita tahu peluang menit akhir itu Betul. seandainya gol atau mungkin Ovan lebih klinis atau mungkin mengoper, karena kan ada 3 temannya itu ya, Iya. itu akan berbeda tuh hasil dari 1 poin jadi 3 poin, tapi nyatanya itu gagal dan akhirnya Persebaya cuma dapat 1, otomatis bikin poin jadi 48 ya. 48, betul. Sedangkan Persib Bandung itu 57 karena 57. dia menang atas Semen Padang. Ya selisih 9 poin ini lumayan jaraknya cukup jauh sih, karena kan Iya. seharusnya dengan laga kemarin tuh kesempatan Persebaya buat memangkas, apalagi juga Dewa United kita tahu kalah juga kan. Jadi seharusnya bisa naik ke posisi 2, tapi ternyata malah hasil sebaliknya, jadi ya benar-benar merugikan banget sih. Dan terkait peluang juara, kalau kita ngeliat dengan sisa 7 laga, selisih 9 poin, agak berat kayaknya Agak ya. berat ya. Berat sih mungkin. Tapi gini ya, Bung Dim, sebenarnya sih ketika melihat apa yang dilakukan Persebaya ketika mereka sebelumnya 2 kali menang ya, setelah sempat kalah, mereka menang lawan PSBS Biak, Iya. kemudian menang di kandang, menang lawan Persib Bandung itu ya, Persib Bandung 4-1. dengan 4-1. Motivasi mereka akan otomatis meningkat ya. Iya, Mereka betul. yakin bisa mengalahkan PSIS pada pekan ke-27 kemarin. Apalagi mereka bermain di kandang Di sendiri ya, kandang di Gelora sendiri. Bung Tomo. Mereka unggul lewat gol Francisco Rivera, dan ini adalah menjadi bintang baru ya bagi Persebaya karena Betul sih. menjadi top skor bagi Persebaya. Namun kenyataannya ya kita lihat bagaimana Iya. ketika mereka harus puas dengan hasil imbang, Iya, 1 1-1. poin. Bisa dibilang Ovan yang kemudian akhirnya sangat menyesal karena memang gagal memanfaatkan peluang. Apa bisa dibilang ini kesalahan atau hasil imbang ini terletak karena Ovan kurang tenang dalam mengakhiri atau menyelesaikan peluang ketika sudah berada di depan kawan lawan. Itu mungkin salah satu faktor ya, karena kita nggak bisa juga menunjukkan semua kesalahan di Ovan, sementara dalam 90 menit sebelumnya juga kan masih banyak kesempatan yang sebenarnya mungkin bisa aja seandainya para pemain Persebaya lebih klinis mungkin di depan gawang. Seandainya mungkin kalau misalkan posisi agak berbalik dengan keadaan unggul, Ovan mungkin pressure-nya di depan juga nggak terlalu tekanan banget kali ya. Iya. Jadi mungkin itu salah satu faktornya sih. Tapi saya melihat begini, ketika Ovan gagal mencetak gol, justru ini belakang dari Persebaya nggak kendor ya? Iya. Bisa dikatakan demikian. Bisa Mereka dibilang. lengah. Ketika menit-menit pertandingan, akhirnya Septian David Maulana berhasil mencetak gol Iya, balasan, betul. Iya. dan itu terjadi ketika pertandingan tinggal misalkan beberapa menit lagi. Iya. Apa yang bisa dikatakan Bung Dimas dengan lini belakang Persebaya? Lini belakang Persebaya itu berarti kalau kita lihat kemarin berarti memang masih ada celah yang ya terutama fokus sekali ya di Iya. menit-menit akhir, karena kita tahu ketika lagi unggul semestinya dengan pemain seandainya semua fokus dan terjaga konsentrasinya, Iya. mungkin keunggulan 1-0 akan tetap, bahkan mungkin lebih dengan adanya Ovan itu. Tapi ketika sudah kebobolan, pressure semakin tinggi di akhir, dan ya terjadilah itu tadi yang Gol Ovan balasan. gol balasan, lalu terus Ovan depan juga gagal. Jadi ya Iya. memang satu kesatuan sih yang nggak Dan bisa. itu terjadi hanya beberapa detik ya setelah Iya. Ovan gagal memakan peluang, kemudian PSIS berhasil mencetak gol balasan, dan itu terjadi memang sangat cepat sih rasanya. Cepat banget karena bagian dari counternya kan. Jadi Iya. kayak, ya
bukan hal yang bagus loh buat Persebaya itu hasilnya. Iya, karena memang 3 poin sangat penting ya kemarin di pekan ke-27 ya. Iya. Apabila mereka bisa mengamankan 3 poin, mereka bisa setidaknya bersaing dengan Persib masih bisa lah. Betul, masih peluang terbuka untuk juara masih cukup terbuka ya. Masih 1 pekan lagi. Namun ketika dengan hasil 1 poin ini saya rasa ya memang masih ada peluang sih untuk bisa meraih gelar juara asalkan mereka bisa meraih kemenangan dalam 7 laga terakhir ya. Mereka selalu meraih kemenangan sementara harapannya Persib bisa terpleset dalam setidaknya 3 pertandingan kan. Betul. Namun ya terlalu berharap pada tim lain saya rasa memang kurang bagus ya, karena tentunya harus berharap pada diri sendiri bagaimana mereka bisa meraih kemenangan itu. Dan saya melihatnya begini Bung Dimas, dalam 2 kali 45 menit Persebaya sebenarnya sudah menguasai pertandingan ya ketika melawan PSIS. Mereka mampu mencetak gol pertama, kemudian mereka juga memiliki sejumlah peluang untuk menambah gol. Namun peluang-peluang tersebut tidak membuahkan hasil saya rasa. Lini depan dari Persebaya ini yang menjadi PR, menjadi yang bisa dikatakan ini adalah kendala di musim ini karena mereka kurang tajam. Iya. Flavio Silva yang diharapkan menjadi goal getter baru mencetak 6 gol. Kemudian justru lini tengah yang cukup tajam ya. Rivera sudah mencetak 7 gol. Nah, ini sebenarnya kendala untuk di lini depan ini apa sih, Bung Tim? Ketika mereka berharap banyak pada lini depan, justru lini tengah mereka yang menjadi sumber gol. Nah, apakah ini memang strategi dari Paul Monster atau memang ya Paul Monster belum menemukan penyerang ideal di depan gitu? Kayaknya mungkin jawaban yang kedua itu ya, belum menemukan ideal di depan. Karena ya kita tahu sebenarnya dari putaran pertama juga gelandang-gelandang semua kan, dan striker hanya mengandalkan mungkin si Flavio Silva, sisanya gelandang dari Rivera, winger, terus ada Bruno Moreira ya, Bruno Moreira tuh winger, jadi sang kapten. Jadi ya mungkin, nah terus di putaran kedua Persebaya mendatangkan si Dejan Tumbas, tapi sayangnya juga sampai sejauh ini 10 pertandingan dia mungkin masih agak kurang ya, mungkin adaptasi atau apa masih belum terlalu tajam. Dan juga Paul Monster sempat beberapa kali mengganti posisinya si Tumbas ya, bukan cuma striker, dia sempat di gelandang serang maupun sayap, tapi ya memang masih belum dapat racikan terbaiknya itu kayaknya. Ya, saya melihat awalnya Dejan Tumbas ini dibeli atau digait Persebaya itu karena untuk menutup kurang tajamnya lini depan dari Persebaya kan. Betul. Bisa dikatakan untuk melapis dari Flavio Silva ketika Flavio Silva tidak dalam peak performa terbaik. Namun kenyataannya memang justru Dejan Tumbas belum bisa mencetak gol ya? Belum. Sama sekali belum ya? Belum. 1 assist kontribusi. Baru 1 assist ya? Nah ini yang sedikit menjadi pertanyaan. Sebenarnya ketika mendatangkan Dejan Tumbas kan untuk mencoba lebih tajam ya di lini depan. Namun ada sebuah eksperimen yang dilakukan oleh Paul Monster berusaha menempatkan Dejan Tumbas sebagai gelandang. Bisa dibilang menjadi pelayan dari striker ya. Memang cukup efektif ya. Iya, betul. Namun lagi-lagi kendala dari sektor lini depan. Nah, di pertandingan berikutnya di sisa 7 laga musim ini, apakah dengan skema permainan yang dilakukan Paul Monster sekarang ini apakah masih relevan untuk bisa mendapatkan hasil maksimal? Ketika kita melihat bagaimana melawan PSIS Semarang, seharusnya mereka bisa mencetak banyak gol ya, paling enggak ya lebih dari 2 ya. Tapi mereka hanya bisa mendapatkan poin 1 karena memang lengah di menit-menit akhir. Seperti apa ketika skema permainan yang seperti ini masih dipertahankan di 7 laga sisa nanti? Untuk skema mungkin masih sejauh ini kalau kita ngelihat setelah kemarin menang 4-1 dari Persib, terus juga menang sama PSM 1-0 dan mungkin kepleset ya itu di PSIS. Rasanya mungkin masih bisa bertahan dengan walaupun mungkin Dejan Tumbas tuh akan absen di laga berikutnya ya lawan Persija karena akumulasi. Dejan Tumbas, Catur juga, dan pokoknya ada 3 pemain tuh harus absen, jadi mungkin kerugian, tapi masih ada 6 laga, rasanya masih bisa lah untuk Persebaya mungkin
memangkas jarak atau memperbaiki posisi, syukur-syukur sambil berharap Persib Bandung pleset atau apa untuk bersaing dengan juara lagi sih. Oke, saya melihat statistik Persebaya seperti ini sih, ketika memang PR-nya ada di lini depan ya. Dari 27 pertandingan mereka baru mengemas 32 gol. Itu artinya bahwa per pertandingan mereka hanya mencetak 1,2 gol. Sebenarnya untuk tim sekelas Persebaya ini kurang ya. Kurang banget untuk tim yang bersaing di papan atas. Seharusnya lebih tajam lagi ya. Bandingkan dengan Persib ya, sudah mencetak lebih dari 40 gol saya rasa ya. Iya, Persib mungkin itu sejauh ini udah cukup tajam juga. Dengan Dewa United juga bahkan lebih tajam ya. Betul. Persib itu udah 47 gol, sementara Dewa United 54, sedangkan Persebaya itu 32. Bahkan dengan Persija saja itu 41 dan Malut 34. Lebih banyak itu. Iya. Persija dan Malut dibandingkan Persebaya yang ada di posisi ketiga. Itulah kenapa bagaimana saya rasa ketika sebuah tim memiliki lini depan yang tajam, memang peluang untuk bisa menjadi juara akan cukup besar ya. Betul. Terutama mereka memiliki striker tajam ya. Iya. Karena sedikit flashback belakang ya. Persebaya terakhir juara di Liga Indonesia ya, divisi utama terutama sebelum era Liga 1 tahun 2004 ya. Betul. Waktu itu mereka memiliki striker tajam pada Christian Carrasco. Betul. Dan itu menjadi top skor dari Persebaya. Kemudian mereka dia berduet dengan legenda timnas Indonesia, Sigurus Kurniawan Wilanto. Ini yang membuat mereka cukup ditakuti ya pada musim itu dan akhirnya menjadi juara. Nah, perbedaannya di musim ini tidak ada sosok seperti Christian Carrasco yang menjadi goal getter. Betul. Awalnya memang diplot ada pada diri Flavio Silva, namun tidak berjalan dengan baiknya. Kemudian mendatangkan Dejan Tumbas, namun juga kurang berjalan strateginya. Nah, akhirnya Paul Moster kemudian mencoba untuk memasang Dejan Tumbas sebagai gelandang, mencoba untuk eksperimen strategi skema permainan yang lain lah. Nah, dari 7 sisa ini sebenarnya peluang yang paling berat ada di mana sih? Melawan siapa? Kemudian peluang yang mendapatkan 3 poin yang kemungkinan besar bisa diraih itu melawan siapa? Untuk 7 terakhir ya? 7 terakhir ini kan Persebaya kan melawan Persija, Madura, Arema, Persik Kediri, Semen Padang, Borneo, dan Bali. Ini 3 laga home itu lawan Madura, Semen Padang, dan terakhir Bali, 4 laga away. Ini yang berat sebenarnya. 4 laga away terutama setelah Lebaran nanti akan melawan Persija. Yang kita tahu Persija ya mungkin Persija sekarang nggak baik-baik juga keadaannya karena masalah internal dan trennya juga masih naik turun setelah menang terus kalah lagi. Tapi kalau dilihat Persija setelah kemarin bangkit itu ketika lawan PSIS bisa menang, lalu di lawan Arema itu sebenarnya seandainya nggak ada kartu merah itu Persija mungkin bisa menang karena ketika dia terkena dengan 9 pemain dia bisa menahan dan mencetak gol duluan kan Rizky Ridho dan mantannya Persebaya itu salah satu gol terbaik mungkin di Liga 1 musim ini. Saya rasa itu. Itu jadi ya tentu tantangan terberatnya buat Persebaya yaitu di Persija ini pertama ya. Apalagi Persija nanti sudah bisa dengan penonton setelah sanksinya bandingnya diterima oleh komite banding. Dan seandainya melawan Persija dan mungkin apalagi jika di JIS kalau udah bisa main itu tentu bukan tugas yang mudah buat Persebaya ya, buat mencuri poin bahkan. Jangankan menang, curi poinnya bakal sulit tuh di karena Jakarta. Selama ini Persebaya juga agak kesulitan ya ketika bermain dengan Persija ya. Betul. Terutama di laga tandang ya di melawan Persija. Dan ketika melawan Madura mungkin ya karena posisinya berada di bawah. Di atas kertas bisa dikalahkan ya. Betul. Bisa dikalahkan apalagi main di kandang kan. Dengan ini hitungan di atas kertas. Madura United ini adalah lawan yang paling mungkin bisa untuk meraih 3 poin. Namun di laga berikutnya mereka akan melawan tim kuat dari Jawa Timur juga Arema. Ini Arema juga kemarin setelah ngalahin Persija terus menang lagi. Dan tandang lagi, cuma mungkin keunggulannya Arema ini setiap kandang ini kan belum terlalu banyak Aremania seperti musim-musim sebelumnya ya. Jadi mungkin itu bisa jadi keunggulan, nggak terlalu tekanan banget ya. Mendapatkan poin rasanya bukan sesuatu yang nggak mungkin sih kalau dari saat melawan Arema ini. Namun jangan lupa, Bung Tim, Arema baru saja mengalahkan Persija kan? Iya, itu dia. Itu yang mungkin kepercayaan diri mereka lagi tinggi-tingginya.
ya balik lagi seandainya dengan Persebaya bisa menahan dapat poin dari Persija dan menang lawan Madura kan sama-sama lagi pede-pede juga itu. Betul. Dan kemudian laga berikutnya yang tidak cukup yang cukup berat juga ketika Kediri. bertandang ke markas Persik ya. Kediri. Kediri ya, Iya. ya Persik Kediri kan ya. Ini juga terbilang cukup, ya saya rasa tidak mudah juga karena kan Persik ketika bermain di kandang juga cukup bagus kan. Iya. Ini Persik juga tantangan lainnya buat ya mungkin sama halnya dengan apalagi Persik ini sekarang lagi berjuang buat ke atas juga ya betul. di papan bawah. Ini yang berat tapi juga seandainya bisa konsisten Persebaya masih bisa lah untuk dengan poin. Lalu berikutnya juga dengan akan melawan Semen Padang di Bung Tomo, itu juga kesempatan poin terbaik buat dapat poin penuh 3 angka. Itu rasanya wajib lagi di akhir-akhir musim. Tandang terakhir akan melawan Borneo, ini juga tantangan berat karena Borneo sendiri walaupun mungkin masih inkonsisten tapi masih mencoba bersaing di papan atas ya. Apalagi mereka juga mau mengejar 4 besar setelah musim lalu statusnya juara musim reguler. Dan terakhir Bali United ini di partai penutup secara lawan bukan yang mudah tapi dengan memanfaatkan kandang dan pertandingan terakhir harusnya itu jadi motivasi tambahan sih, extra boost harusnya. Betul, seharusnya ketika bermain di kandang sendiri kan ini lawan Bali, kemudian ini menjadi partai penutup, ya mereka ingin memberikan hadiah yang spesial bagi Bonek dan Bonita tentunya. Betul. Ya, kita lihat nanti bagaimana dalam 7 pertandingan sisa. Yang pasti ada beberapa catatan ya untuk Persebaya ini adalah bagaimana Paul Muster ini mencoba untuk terus memanfaatkan bagaimana kinerja lini tengah mereka, terutama pada Rivera, kemudian pada Bruno Moreira. Karena ini ketika lini depan mereka kesulitan dalam mencetak gol, lini tengah adalah salah satu opsi untuk menjadi sumber gol, dan ini sudah terbukti kan, Rivera kemudian Bruno Moreira, dan diharapkan mereka dua pemain ini bisa konsisten dalam 7 laga tersebut. Meski ya mengharapkan mereka selalu konsisten memang wajar-wajar saja, namun ya dalam permainan kan bola itu adalah bundar kan, iya mungkin ada terpleset sedikit kan. Iya. Nah, ketika dengan permainan seperti itu, apakah perlu lini depan nanti akan dirombak? Untuk saat ini dengan melihat situasi sekarang, untuk mencoba-coba ya dalam sisa, mungkin nggak ada salahnya untuk melakukan pergantian rotasi. Asal ya mencari ketajaman lain lah, siapa tahu bisa mendapat. Karena pemain lokal juga kayak waktu kemarin Rizky Dwi juga lumayan kan, sempat mencuri perhatian. Rasanya nggak ada salahnya buat memberi kesempatan lebih lah dari Paul Muster. Kalau Rizky Dwi dimainkan, bagaimana posisi Flavio Silva? Apakah dia akan melebar atau dicadangkan? Itu mungkin cuma Paul Muster yang bisa menjawab, tapi ya nggak ada salahnya juga dengan memainkan karena Flavio juga bisa melebar juga kan. Jadi ya kita nantikan aja kayak lebih baik daripada itu. Dengan formasi andalan 4-3-3 ya, Paul Muster itu. Tentunya ini diharapkan bisa terus konsisten untuk di 7 laga sisa, karena memang pendukung setia dari Persebaya, Bonek dan Bonita berharap ya tim kesayangan mereka bisa meraih kemenangan terus dalam 7 laga sisa. Tentu dengan ada kemenangan, harapan untuk bisa bersaing dengan Persib terbuka ya. Betul. Dan masih bisa. Tadi yang saya katakan di awal, sambil berdoa tentunya, Persib terpeleset. Betul. Ya kan? Persib terpeleset 3 kali ya. Buat juara. Sangat menarik kita membicarakan tentang Persebaya karena memang Liga 1 musim ini libur ya, dalam beberapa pekan ya. Sampai 10 April kalau nggak salah. 10 April cuma karena ada pertandingan tunda. Pertandingan, kemudian ada match internasional, kemudian juga libur Lebaran ya. Dan mungkin akan berlanjut lagi pada 10 April ya. 10 April untuk Liga 1. Cukup menarik sebenarnya sih. Mungkin namun waktu yang membatasi kita, Bung Dim. Harus kita akhiri. Demikian obrolan singkat kita terkait bagaimana peluang Persebaya untuk mencoba menghidupkan asa, memperebutkan gelar juara Liga 1 musim ini. Meski cukup berat, namun saya rasa masih ada peluang itu. Tinggal bagaimana
Persebaya memanfaatkan peluang itu menjadi hal yang terbaik bagi mereka. Jangan lupa follow Jawa Pos untuk mengetahui berita-berita sepak bola Indonesia, terutama Liga 1 musim 2004-2005. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam olahraga Bung. Salam olahraga Bung.